Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah menarik mengenai 3 orang di masa sebelum Islam yang pernah tertutup dalam goa gara-gara ada batu besar yang jatuh menutupi goa tersebut. Berikut kisahnya. Dalam hadis dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian. Suatu saat mereka terpaksa, mereka mampir bermalam di suatu goa. Kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung lalu menutup gua itu dan mereka di dalamnya. Mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari batu besar tersebut kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan amalan baik mereka. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia, dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minum kepada keduanya. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan budakku. Kemudian pada suatu hari, aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang, ternyata mereka berdua telah terlelap tidur. Aku pun memerah susu dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Aku pun enggan memberikan minuman tersebut kepada keluarga ataupun budakku. Seterusnya aku menunggu hingga mereka bangun dan ternyata mereka barulah bangun ketika subuh dan gelas minuman itu masih terus di tanganku. Selanjutnya setelah keduanya bangun lalu mereka meminum minuman tersebut. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, namun mereka masih belum dapat keluar dari goa. Lalu Nabi SAW bersabda, lantas orang yang lain pun berdoa, ya Allah, dahulu ada putri pamanku yang aku sangat menyukainya. Aku pun sangat menginginkannya, namun ia menolak cintaku. Hingga berlalu beberapa tahun, ia mendatangiku karena sedang butuh uang. Aku pun memberinya 120 dinar. Namun itu dengan syarat ia mau tidur denganku. Ia pun akhirnya mau. Sampai ketika aku ingin menyetubuhinya, keluarlah dari lisannya, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya barulah halal dengan nikah, bukan dengan zina. Aku pun langsung tercengang kaget dan pergi meninggalkannya, padahal dialah yang paling kucintai. Aku pun meninggalkan emas yang telah kuberikan untuknya. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka lagi, namun mereka masih belum dapat keluar dari goa. Lalu Nabi SAW bersabda, lantas orang ketiga berdoa, ya Allah, aku dahulu pernah memperkerjakan beberapa pegawai, lantas aku memberikan gaji pada mereka. Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri, malah uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta melimpah. Satu saat ia pun mendatangiku. Ia pun berkata padaku, wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku yang dulu?
Aku pun berkata padanya bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upahnya dulu, yaitu ada unta, sapi, kambing, dan budak. Ia pun berkata, "Wahai hamba Allah, janganlah engkau bercanda." Aku pun menjawab, aku tidak sedang bercanda padanya. Aku lantas mengambil semua harta tersebut dan menyerahkan padanya tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Lantas goa yang tertutup sebelumnya pun terbuka. Mereka keluar dan berjalan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, ada beberapa faedah dari hadis tersebut. Yang pertama, disyariatkan berdoa dengan menyebutkan amalan sholih, dan ini termasuk bentuk tawassul yang dibolehkan. Yang kedua, keutamaan berbakti pada orang tua, diantaranya bakti pada orang tua menyebabkan selamat dari musibah. Yang ketiga, keutamaan mendahulukan bakti pada orang tua daripada istri, anak, dan budak. Yang keempat, diperintahkan banyak berdoa pada Allah dalam keadaan sulit dengan bertawasul pada Allah melalui amalan sholih. Yang kelima, keutamaan menjaga diri dari terjerumus dalam perkara yang diharamkan, semisal zina. Yang keenam, keutamaan bagi orang yang bisa menyelamatkan dirinya dari zina dengan segera menikah. Yang ketujuh, keutamaan orang yang meninggalkan zina karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, kemaluan wanita barulah halal dengan cara menikah. Yang kesembilan, bolehnya mengupahi orang lain dalam suatu pekerjaan. Yang kesepuluh, keutamaan memenuhi perjanjian seperti dalam hal menunaikan gaji. Kesebelas, keutamaan menunaikan amanat dan berbuat baik dalam muamalah. 12, adanya karamah waliullah. 13, ikhlas dalam beramal menyebabkan selamat dari kesulitan yang menimpa, karena dalam hadis disebutkan, "Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu." Yang ke-14, diperintahkan berdoa pada Allah dengan kesungguhan dan ikhlas saat tertimpa kesulitan, ditambah dengan menyebutkan amalan sholih. Yang ke-15, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, melakukan ketaatan memudahkan terkabulnya doa. Oleh karenanya, pada kisah 3 orang yang masuk dan tertutup dalam suatu goa, batu besar yang menutupi mereka menjadi terbuka karena sebab amalan yang mereka sebut, di mana mereka melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa pada Allah dengan menyebut amalan sholih, sehingga doa mereka pun terkabul. Yang ke-16, Allah tidak menyia-nyiakan balasan bagi orang yang berbuat amalan baik. Semoga kita dapat mengambil teladan dari kisah ini. Allahu a'lamu bishawab.